والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت ناصي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ونفعت عني وعنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tayammum bagian daripada taharah, bersuci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Segala sebab yang mewajibkan bertayamum itu 3 perkara. Pertama, ketiadaan air sama sekali, musim kering, banyu tidak ada. Untuk mengerjakan pekerjaan yang disyaratkan dalam keadaan suci walaupun dengan menggunakan tanah tayamum, maka wajib sementara itu bertayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Hanya anggota tayamum, muka dan 2 tangan. Tapi tidak dibicarakan sampai ke siku, ke 4 siku. Apa asal sapu? Bagaimana membasuh tangan waktu berwudu? Begitu pula batas tangan disapu ketika tayamum. Nomor 2, sakit yang menjadi mudarat kalau karena air. Ini sudah surat keputusan yang dikeluarkan oleh dokter. Ujar dokter, bila karena air ini tambah parah sakit penyakitnya, maka sementara demikian kewajiban sembahyang dengan syarat suci, gunakanlah taharah dengan tayamum. Walau banyu ada bebas leluasa, tapi kadar luasa menggunakan air berwudu atau mandi wajib. Karena kan harus besar mandi wajib, cukup dengan pakai tayamum demi menjaga jangan sampai karena mudarat pada anggota apalagi pada badan. Allah menjagakan dalam Al-Quran, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Gara-gara dipaksakan memakai air, akhirnya mudarat dirinya bisa tidaknya salah satu anggotanya. Misalnya anggota tangannya tidak berfungsi lagi dikarenakan karena air. Sudah ditunjuk dokter jangan karena air, ternyata dipaksakannya. Sedangkan Allah tidak memberatkan akan hambanya. Inna dina yusrun. Agama di dalamnya perintah Allah sangat mudah. Nomor 3, berhajat kepada air untuk diminum manusia, apakah pribadinya atau teman rombongannya. Air ada, digunakan bersuci, monopoli cukup. Akan tetapi air yang ada sangat diperlukan untuk minum. Kalau tidak bisa membawa korban jiwa.
mati gara-gara dahaga, kehausan. Maka wajib waktu itu tayamum, biarlah air yang ada untuk diminum pribadi atau temannya. Bahkan dan binatang yang dihormati, keduanya, manusia dihormati, binatang pun hewan dihormati. Biar masalah hukum berwudu bahkan mandi wajib diganti dengan tayamum, air yang ada wajib tayamum, air yang ada untuk diminum oleh manusia, dan kalau tidak diminum oleh binatang. Manusianya normal, tapi ia di perlayaran binatang tunggangannya cuma bahari kan dengan Rasulullah bertunggang onta, bakor, kuda. Namun tidak kada kau sampai ke tujuan karena apa? Tunggangannya binatang yang dihormati itu menderita dahaga, kehausan. Biar banyak diberikan minum binatang yang dihormati, dan pengendara itu binatang tunggangan hanya dengan mengambil tayamum. Adapun yang tidak dihormati itu 6 perkara. Nomor 1, orang yang meninggalkan sembahyang. Biar ia terlantar mati kehausan, jangan diberikan bagian air minum. Gunakanlah air itu untuk kita berwudu. Itu kada terhormat dalam agama karena meninggalkan sembahyang. Walau katibnya Islam, anak cucu orang Islam, tapi kada sembahyang, itu semua dalam Islam tidak terhormat dan tidak dihormati. Biar ia mati menderita kehausan, jangan diberikan air minum. Pakailah untuk kita berwudu. 2, orang yang berzina, yang pernah kawin, artinya baru adalah. Jadi berangkatnya apa? Menuju lokasi. Kok orang begitu kan? Doli kan? Doli. Kalau Pak Jokowi memberantas doli di Jawa Tengah, Solo, cukup dengan beliau membangun rumah susun dan membuka lokasi pasar sehingga sendiri tersingkir. Itu perjuangan Bapak Jokowi di waktu menjabat jadi wali kota Solo. Dan Habib Anis minta supaya majelis di Solo, Kurawan, bersih, pasar-pasar yang kumuh tidak ada. KPP 5 oleh Jokowi diminta oleh Habib Anis beres, siap bid asal Habib memberikan tempat untuk saya sama itu apa? Pendamping, pembantu, diberikan majelis untuk musyawarah. Habib siap berikan majelis tempat musyawarah, beres. Pasar-pasar kumuh dan apa itu? Kaki-kaki 5 dipindahkan. Kenapa? Keluar 5 juta siko, kalau 5 juta di kantong siko, kalau 5 juta habis bersih. Habib Anis main duit orangnya, duit pribadi bang, kalau duit juntanan enggak, kalau duit koperasi ya, kalau duit koperasi bukan duit koperasi, korupsi. Itu mah sukses, berhasil. Kenapa? Sampai Habib Anis tanpa bicara Pak Jokowi nanti sampai ke puncak. Tepat, walau Habib Anis sudah wafat, tapi Pak Jokowi sampai ke puncak. Jadi mana? Kepala negara. Mudah-mudahan taufik hidayah dari Allah, rahmat melimpah mencurah, memimpin Indonesia dengan
selamat, sukses, sejahtera, bahagia. Dan lancar, tidak ada halangan, rintangan, hambatan. Kalau nang samping-samping kan hambat, hendak parut. Banyak menghambat, ya Allah. Ketiga, orang murtad, na'udzubillah min dzalik. Itu artinya orang Islam yang keluar dari agamanya. Itu tidak terhormat lagi, dan biar mati kehausan jangan diberi air minum, tetap gunakan air untuk berwudu. Keempat, orang kafir yang memerangi orang Islam, kalimat karena kafir harbi, kalimat anjing yang menggigit, anjing penyalakan, kadang diberikan air minum jadi terlantar mati karena babi. Babi itu sehitungan binatang yang haram, seluruh bagian nasi Allah. Babi haram apanya aja, lamaknya walau apanya lah. Adapun babi nian itu haram dipandang. Mun babi ini memang anjuran. Babi ini anjuran bagi yang mampu. Ya maksudnya sahabat, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu ba'ah, artinya menjujur, silahkanlah meminang perempuan yang tunkal mar'atu li arba'in lidiniha wa jamaliha wa hasabiha wa nasabiha fazhar bijadiddin talibat yadaka. Talibat yadaka. Segala syarat tayamum itu 10 perkara. Pertama, tayamum itu dengan tanah. Jangan batu ditumbuk, ditutup. Jangan dengan gelapung gandum, gelapung baras. Tanah syaratnya. Kedua, tanah yang suci. Jangan bercampur tahi karing, tahi sapi, tahi kambing kan, jangan bercampur. Disyarat kaya, berdebu, sapukannya itu najis. Syaratnya suci tanahnya. Ketiga, tiada mustakmar, bahkan air mutlak, jangan bekas dipakai. Keempat, tanah itu tiada bercampur dengan lainnya, jangan dicampuri kapur, apa itu tadi, gelapung gandum, gelapung baras, jangan. Sepenuhnya tanah yang suci dan mengandung debu, supaya ada lengket melekat di anggota atau yang memuka dua tanah. Kelima, berniat pada ketika mengambil tanah untuk disapukan kepada anggota tayamum. Begitu dua telapak tangan ditapakkan ke tempat yang ada tanah berdebu tadi, lalu waktu hendak mengangkat tangan sudah berniat di hati, terus niatnya bersambung sampai menyapukan tanah debu muka tadi. Jadi sedikit panjang waktunya tayamum. Beda dengan niat wudu. Wudu kan begitu banyak karena anggota wudu bagian muka, yang terorder bagian atas dahi, baru berniat wudu. Waktu mengambilnya baru mengambil banyak sampai ke muka bagian atas, baru ada tanah. Begitu menampakkan di tempat tanah tadi dan mau mengangkat tanah untuk menyapukan ke muka, sepanjang itu mengangkat sampai menyentuh muka anggota tayamum, niat tadi tidak putus. Keenam, mengambil tanah itu untuk menyapu muka sekali, kemudian mengambil lagi untuk menyapu tangan sekali, kanan dan kiri. Makanya menjaga jangan mustakmar, tapakan pertama disapu muka itu dibersihkan telapak tangannya itu, jangan ada bekasnya itu. Baru tapakan kedua dengan muncul cincin supaya mengenai debu dari tangan sini dan menyapukan tangan kanan dan tangan kiri. Selesai.
Ketujuh, menanggalkan najis sebelum bertayamum. Kalau ada di anggota wudu muka dan dua tangan najis, hilangkan lebih dahulu. Kedelapan, menyungguh-nyungguhi kiblat sebelum bertayamum. Lihatin masalah arah kiblat. Tentu ini orang di waktu musafir, sedang safar di perlayanan. Kemana kompas arah kiblat? Tidak. Kesembilan, sesudah masuk waktu. Nah ini berhubung tayamum kada leluasa seperti wudu, maka syaratnya masuk waktu setiap 5 waktu baru melaksanakan taharah bersuci dengan tayamum. Sesudah masuk waktu kada kawat persiapan berdahulu tayamum kada kawat. Ke-10, sekali tayamum dipakai sekali sembahyang fardu, kada kawat ulang-ulang waktu fardu. Kekuatan tayamum hanya untuk masing-masing satu fardu dan boleh berapa sunnah. Rukun tayamum yaitu 5 perkara. Pertama, memindahkan tanah untuk disapukan ke anggota wudu, anggota tayamum. Kedua, berniat pada ketika meletakkan telapak tangan ke tanah seperti diniatkannya di dalam hati, sahdaku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Dan wajib niat itu berkekalan hingga menyapu muka. Jadi panjang detik waktu niat tayamum, waktu menapak wadah tempat yang berisi tanah suci berdebu tadi, terus niat tadi sampai kepada menyapu muka anggota pertama lagi anggota tayamum. Ketiga, menyapu muka. Keempat, menyapu 2 tangan hingga 2 siku. Kelima, tertib. Padahal ayatnya mutlak. Batayamamu so'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kada menyebutkan ila marafiqi, tapi itu mutlak ayatnya ditanggungkan kepada ayat wudu muqayyad. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah itu bakait menyapu, membasuh tangan wudu sampai melimpati siku batas wajib. Itu sama aja kan? Doa selesai berwudu, doa selesai mandi janabah, mandi wajib, doa selesai tayamum. Sunnah dibaca doa itu. Segala yang membatalkan tayamum yaitu 3 perkara. Pertama, barang yang membatalkan wudu. Napa-napa macam yang membatalkan wudu itu pula semuanya membatalkan akan tayamum. Sudah belum kan? Segala perkara yang membatalkan wudu. Pertama, keluar kepada salah suatu 2 jalan. Halaman sebelahnya lah. Apa aja yang keluar? Salah satu 2 jalan yaitu kubur dan dubur. Baik yang keluar itu najis atau suci nya ada najis. Baik yang keluar itu benda, walaupun angin kadar benda. Selain daripada mani. Kedua, hilang akal sebab terguling atau lain dari guling. Mencapai mabuk kami akan akal, melainkan tidur orang yang tetap kedudukannya. Ketiga, bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang besar, artinya sudah umur mumayyiz.
ukurannya mayyiz, sudah ada haddus syahwat, sudah ada menimbulkan batas syahwat. Kita melihat bini itu umur 7 tahun, bina acih kan, jambu tuh bina acih, jadi beli kepingin sana. Itu haddus syahwat ngarannya. Tergantung kadar lelaki batal wudu, batal aja tayammum berapa? Maksudnya batal wudu itu jangan tangan tayammum. Keempat, tersentuh kubur atau dubur anak Adam manusia. Nah, 4 ditambah ke berapa ini? Kedua, murtad. Alhamdulillah min dzalik. Penyebab yang menyebabkan murtad keluar dari Islam, apakah kata-kata itu sebab kata-kata keluar dari Islam, apakah perbuatan apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan keluar dari Islam, apakah etikot kemantapan di hati masalah tauhid, cuma keluar dari etikot Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyebabkan murtad, maka membatalkan tayammum. Wajiblah syahadat 2 kalimat, bertaubat, masuk Islam kembali. Apa itu tayammumnya batal? Mau bersembahyang, mau ada berapa sembahyang kada dikerjakan, sewaktu kehadiran air tayammum lagi, sebab tayammumnya batal. Ketiga, menyangkakan ada air, sudah tuntung bertayammum, lalu perkiraan rasanya di sebelah jurang sana ada air. Tandanya apa? Burung bina berbondong-bondong turunan. Ternyata waktu sudah masih panjang, datanya ke itu buntung itu besar ada banyu. Batal tayammum tadi. Tadi sudah aja mencari ke sana ke sini tidak menemukan air. Maka ia gawe tayammum, belum sembahyang atau bertahan sembahyang karena matanya kada bertuntuk kesujudan, tapi mahawasi meriahnya burung, apa? Kada khusus nih, kalau berbayang hotel itu selalu jalan, pada burung bina turunan berbondong-bondong, bah situ ada air mungkin burung turunan batal wudu. Anggapan ganal besar bahwa di sana ada air. Apalagi mendarat hujan. Nah itu kan jelas tayammum ini batal. Jika bertayammum itu sebab kehadiran air. Contohnya apa? Bini-bini tuntung haid hendak mandi banyu kadada. Berarti belum terangkat hadas besar haidnya adalah, sedangkan laki menunggu pada sudah lakinya semingguan, sabulanan. Kawalah dipaksakan hubungan badan bini nang baru mandi haid, dan lakinya ada kawal haram. Habis bagaimana? Jadi ujung laki, aku rela turun ke tanah mencari tanah, membuat keceper tanah suci berdebu, ikam tayammum ihai. Aku sudah haus benar, musim panas nih. Jadi batayamum bininya tadi dirajakan, lakinya pertengahan permainan sepak bola, bentar hujan, nah batal tayamum bini tadi. Harus kenapa? Lakinya paham ngerti, mundur setapak, jangan diteruskan pertandingan. Mundur. Namun lakinya kalau mau mundur, injak lawan batis, dia injak supaya apa? Jangan berhubung. Sudah apa? Ada banyu, mandi wajib dengan banyu wajib. Tadi sementara apa? Sementara banyu ada. Jadi untuk membolehkan hubungan laki dengan istri, ambil tayammum. Ternyata apa? Pertengahan hubungan jima banyu. Datang ada turun hujan, batal yang membina itu. Ini bukan menyangkakan ada air, tapi jelas banyu ada, batal yang umumnya. Namun balikannya bang, bininya mau tahun apa-apa, nang tentang yang mungkin
membolehkan laki berhubungan, soalnya lakinya melihat orang lewat ada di kaca mana kan di atas lagi. Orang mau banyak, kira-kira orangnya itu kali mau, nah berdiam-diam aja, nah laki itu jangan pakai sah, karena tahu ini batal tayamumnya, karena kalau lagi meneruskan apa pertandingan. Bab sholati, inilah bab sembahyang. Sembahyang itu salah suatu daripada rukun Islam sesudah dua kalimat syahadat. Karena rukun Islam itu 5 perkara. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, sudah fondasinya lah. Lalu tinggal mendirikan tihang dan yang lain-lainnya. Kedua sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Minta olehnya bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati, seterusnya. Lalu ujar Nabi, as-sholatu imaduddin, sembahyang 5 waktu fardu itu adalah tihang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa mendirikan sembahyang 5 waktu dengan tegak sempurna, berarti orang itu menegakkan agama Islam kuat, berdiri tegak, kokoh, teguh. Apalagi berjamaah, kadang mudah runtuh. Paman tarokaha bakal hadamaddin, siapa meninggalkan sembahyang berarti rela pribadi menentuh agamanya sendiri. Oleh karena itu perbedaan antara Islam dan kafir jelas di dalam rukun Islam sembahyang. Sesudah fondasi pertama utama kuat 2 kalimat syahadat. Ketiga membayar zakat. Ini dan demi perlindungan jangan sampai timpa malapetaka. Sebab ujar Nabi, ma halaka malun fi barrin ala bahrin illa biman izzakah. Kada akan ditimpa malapetaka bencana harta di darat di laut kecuali gara-gara pemilik harta tidak beres mengeluarkan zakat, bahkan kada membayar zakat. Hingga kada wujud aja bencana menimpa, apalagi karena zakat lalu menentang. Di zaman Khalifah pertama, kalau Rasulullah Abu Bakar Siddiq, beliau menyatakan keputusan dalam Islam, bila orang itu sembahyang tapi menegah membayar zakat, diperangi, halal darahnya ditumpahkan, boleh dibunuh. Kenapa? Karena memisah antara rukun ke rukun. Sembahyang mau, bayar zakat enggan, diperangi. Atau bayar zakat beres saja, sembahyang enggan, diperangi ya. Keempat, puasa bulan Ramadan. Nah, kajar dan hadis as-saumu junnatun, puasa wajib pada bulan Ramadan itu merupakan junnah, perisai, telapang. Polisi keamanannya pakai telapang, pakai perisai, menghadapi macam-macam yang terjadi, namanya demo apa macam-macam lah, pakai telapang. Jadi lengkap kesucian, ketinggian dan keselamatan Islam. Aslim taslam, asyhadu an la ilaha illallah, fondasi utama pertama. Kemudian tihangnya sembahyang 5 waktu, kemudian penjaga keselamatan kesehatannya, bayar zakat, kemudian perisainya jangan diserang oleh macam-macam kejahatan, puasa Ramadan, membentengi daripada ditimpa oleh azab. Kelima, naik haji ke Baitullah bagi jika puasa setor, ya, puasa kepadanya
dan kelima naik haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa berjalan. Jua pandokannya yang asal tidak iya, asal awaliyah, ketiga tidak iya itu anak. Di mata kuasa berjalan mulai pasayangan, nama kasih itu maksud kuasa berjalan itu kuasa berjalan. Nama orang satanah para kerja ilmu jalan bagus bagaimana ikan tunggangan ontak menang Indonesia. Berangkat haji ke Makkah sana tentu apa? Bagi orang yang kuasa menyetor. Ya Allah, menyetor dulu mulai ini. Nah, haji itu adalah ibarat dosa seumuran. Dosa seumuran. Maksudnya tak Allah Ta'ala seolah-olah kada sudi menerima kedatangan hambanya meninggal dunia kecuali dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Apakah penghapus dosa kita umat Islam, umat Rasulullah waktu ke waktu 5 waktu? Apakah kiparat dosa penghapus dosa kita umat Muhammad antara mingguan Jumat ke Jumat? Apakah penghapus dosa kita umat Islam, umat Rasulullah tahunan? Apa itu? Apa? Tahunan? Ramadan ke Ramadan, kan setahun sekali Ramadan. Itu penghapus dosa bagi umat Islam, umat Rasulullah. Apakah penghapus dosa itu untuk seumur hidup? Yaitu ibadah haji yang mabrur. Soalnya apa? Nabi bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur nilainya di sisi Allah tidak ada kecuali dinilai imbalan balas dari Allah surga. Bukankah orang masuk surga sudah diampuni segala dosa? Jadi setorlah bagi yang mampu, setorlah, tapi modalnya ongkosnya halal. Dengan demikian memperoleh nilai haji mabrur. Jadi undangan panggilan Allah itu sangat besar. Dan orang yang menjadi tamu Allah itu adalah orang yang terpilih, dipilih, ditentukan. Hamid setor sudah Hamid? Sudah Pak? Belum Pak? Nama ada bisa sarawi kita setor banyak juga sama Hamidnya itu. Jadi karena Hamid tamat terus salah, begitu ulang sampai waktu ketentuannya datang haji hanya kawinnya kan. Cangging, cangkata-cangkata-cangkata-cangkata. Sembahyang yang diperlukan itu adalah 5. 1 sembahyang zuhur yaitu 4 rakaat dan mulai waktunya cenderung matahari daripada pertengahan langit, dan pahamisannya apabila jadilah bayang-bayang bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya selain daripada bayang-bayang zawal. Kenapa yuk? Misalnya kan ini matahari terus beredar ke sebelah barat, lalu sini ada timbul bayang, baru sudah masuk waktu zuhur. Anggaplah misalnya apa? 5 menit sejari saya bayang sini lah. Nah, sedangkan apa? Matahari terus beredar ke barat, bayang panjang. Nah, ukuran panjangnya di sini, nah, pas kalau tingginya benar ini, bilanya pas, itu masih ada waktu zuhur akhir. Bilanya sudah melimpati, habis waktu zuhur asar menyambut.
Itu artinya bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya selain daripada bayang-bayang zawal. Jadi dipotong berapa senti sih? Sebenarnya masih tidak ada bayang di sini, berarti matahari istiwa bertancap di tengah dunia. Jadi kan ada bukan bayang-bayang di sini. Selain daripada bayang-bayang zawal tengah hari. 2 sembahyang asar yaitu 4 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu zuhur dan penghabisannya tenggelam matahari. Ketiga sembahyang maghrib yaitu 3 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu asar dan penghabisannya hilang benderang yang merah, sapak merah. Begitu tinggalan matahari menimbulkan warna merah, hilang warna merah, timbul apa? Bukan kuning tapi sudah malam gelap, masuklah waktu isya. Keempat sembahyang isya yaitu 4 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu maghrib dan penghabisannya terbit fajar. Fajar kedua, fajar pertama fajar kadzib, fajar kedua fajar shadiq. Kelima sembahyang subuh yaitu 2 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu isya dan penghabisannya terbit matahari. Cuma bedanya terbit matahari walaupun terbit sehiris itu sudah habis waktu subuh. Kadang-kadang sebukuan terbit matahari habis waktu subuh. Kalaunya maghrib tinggalan matahari sebukuan baru waktu maghrib sampai. Masih ada bersisa lagi ujung baru tinggalan dalam kadar apa itu tenggelam, masih belum masuk waktu maghrib dan baru sampai waktu berbuka puasa. Jadi beda antara tinggalan dan timbul. Sedikit ya timbul matahari sudah habis waktu subuh. Ada pun maghrib tinggalan sebukuan matahari. Kemudian sembahyang sunat yang mengikuti fardu ngarannya sunat rawatib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.